Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Yasin. Liya'kulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Ayat ini lanjutan dari keterangan ayat sebelumnya, yaitu Allah berfirman, di antara tanda-tanda ayat kekuasaan Allah adalah Allah berikan kehidupan pada bumi yang mati. Artinya ketika ada biji-bijian yang diletakkan di dalam bumi, tersiram air hujan, bisa tumbuh berbagai macam jenis makanan, ada khintoh, ada gandum, ada beras, lain sebagainya. Itu semua ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ayatullah atau tanda kekuasaan Allah. Kemudian dilanjutkan, liya'kulu min thamarihi wa ma amilatsu aydihim afala yashkurun. Ayatullah tadi tujuannya untuk apa? Supaya kalian semua bisa makan, bisa menikmati buah-buahan yang Allah tumbuhkan dan tidaklah bagimu mampu menumbuhkan. Afala yashkurun, kenapa kamu tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang banyak yang sudah Allah berikan? Tidak ada seorang pun yang mampu menumbuhkan. Metode apapun yang dilakukan oleh manusia dalam bercocok tanam, itu semua adalah sarana prasarana ikhtiar. Tetapi untuk takdir menumbuhkan semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang telah khalaqa azwaj, menciptakan berpasang-pasangan. Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kullaha, semuanya yang Allah ciptakan itu berpasangan. Mimma tumbitul ard, baik dari biji-bijian yang tumbuh dari bumi, yang baik dari biji-bijian yang akan tumbuh. Makanya kita kenal ada padi laki-laki, padi perempuan, ya kan. Bahkan ada tumbuhan itu yang dikawinkan. Nah, itu memang tumbuhan, biji-bijian juga Allah berikan berpasangan. Ada istilahnya itu ada pari wedok, pari lanang gitu kan. Bahkan hewan pun berpasang-pasangan. Wa min anfusihim, begitu juga manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan Allah juga pasang makhluk-makhluk yang tidak bisa kamu lihat. Minal makhluqat al-ajabiyah al-gharibah. Jadi dari beberapa makhluk yang yang mentakjubkan, yang aneh, yang tidak bisa kita lihat. Misalkan seperti contoh jin, itu yang tidak bisa dilihat kasat mata, itu juga berpasang-pasangan, seton, dan kemudian binatang-binatang ya, mungkin kayak kuman-kuman yang dilihat itu harus menggunakan alat ya, itu juga sebenarnya berpasang-pasangan. Pokoknya semua yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Dari ada rembulan, ya, semuanya diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Dan yang dipasangkan oleh Allah itu adalah takdir yang Allah berikan. Jadi semisal suami dan istri yang menikah itu ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah berpasangan. Dan kabeh kuwi kabeh wis ana takdire masing-masing berpasang-pasangan. Bahkan minal hubub wa ghairiha, biji-bijian itu pun ada pasangannya. Makanya dijelaskan ada pasangan, ada biji laki-laki dan biji perempuan. Atau ada macam-macam lah ya. Tanaman itu semuanya berpasang-pasangan. Kemudian wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum muzlimun. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatullah yang lain, yaitu Allah berikan malam yang menggantikan siang, dan ketika malam itu datang kamu akan kegelapan. Maksudnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha,
dzalika taqdirul azizil alim. Begitu juga matahari yang beredar sesuai dengan peredarannya. Semua itu takdirul azizil alim. Peredaran matahari sudah ditakdir oleh Allah yang maha mengetahui dan maha mulia. Artinya matahari itu kapan waktunya gerhana matahari itu sudah ditakdir. Karena ada keterangan dalam hadis itu bahwasanya ketika Allah menciptakan matahari dan rembulan, maka Allah mengatakan kalian harus tunduk kepada takdir yang sudah aku berikan. Makanya ketika matahari itu takdirnya memang sudah ditakdir Allah gerhana, pasti dia akan gerhana. Kalau ditakdirkan Allah panas, dia akan panas. Jadi matahari dan rembulan itu beredar sebagaimana dzalika takdirul, sudah ditakdir oleh Allah. Jadi peredaran matahari dan rembulan itu mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan ketika di permulaan diciptakannya, maka dia akan berjalan sesuai dengan peredarannya. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Begitu juga rembulan. Rembulan itu sudah Allah takdirkan beredar sebagaimana manazil atau bagiannya ya. Sampai nanti kembali lagi berbentuk kecil sebagaimana manggar atau sebagaimana manggar kurma ya. Artinya rembulan itu kan kalau tanggal 1 hilalnya itu rembulannya kecil ya nggak kelihatan, hampir sulit dilihat ya. Kemudian nanti ketika tanggal 15 itu terlihat besar full, bisa kita lihat ya namanya purnama gitu kan tanggal 15. Kemudian ketika tanggal 15 ke bawah ya 16, 17 sampai tanggal akhir maka dia akan kembali mengecil. Nah, itulah semuanya bentuk perubahan bulan itu pun sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Dan tidaklah matahari akan melewati rembulan, tidak pula malam akan melewati siang. Semua akan berjalan sebagaimana porsinya masing-masing yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari siang berganti malam itu adalah ayatullah yang kadang-kadang kita anggap biasa. Makanya perlu kita renungkan lagi, kita pahami lagi bahwasanya kita masih bisa bangun di pagi hari, bisa menikmati hari, itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena bergantinya malam menjadi siang, bergantinya siang menjadi malam adalah salah satu ayatullah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian ini bermanfaat.